Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ya kalian semua? Baik. Ayo dipimpin anak saya. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak masuk siapa hari ini? Yang tidak masuk siapa? Mungkus masuk nggak? Agak Nggak. Kenapa Mungkus nggak masuk? sakit. Sakit apa Mungkus? Tahu? Nggak tahu. Dari kapan Mungkus sakit? Nggak tahu juga. Enggak. Oke. Kemarin kalian habis kemana? Kemana? Ke Cimory. Cimory ada apa? Sapi. Ada sapi, terus ada kuda, ada unta, ada apa lagi? Ada biawak. Ada biawak. Lihat biawak kalian. Wih, hebat. Pada capek nggak? Capek ya? Sorting kelas ya? Tapi tetap semangat hari ini? Semangat nggak? Semangat nggak? Semangat nggak? Suaranya mana? Nah, ini ya ada speaking buat kalian biar fokus belajar. Kata kuncinya, perhatikan kata-kata miss. Perhatikan kata-kata miss. Paham? Ini satu, yang ini dua. Kalau yang ini tiga, nah yang ini empat. Nah yang ini? Nah yang ini? Oh, empat lagi. Ini satu, yang ini dua. Kalau yang ini tiga, nah yang ini empat. Nah yang ini? Oh, empat. Semangat? Oke, kita kembali kemarin kalian sudah ke Cimory. Cimory kalian melihat ada kambing, ada domba, ada kura-kura, ada burung, ada apa lagi tadi? Ada biawak. Nah ini berkaitan dengan mata pelajaran yang akan Miss bahas hari ini. Kita masuk ke bab berikutnya yaitu teks fabel. Dibuka buku catatan kalian dan buku paketnya dipersiapkan. Dipersiapkan catatannya, dipersiapkan buku paketnya. Kita masuk ke mengapresiasi dan mengkreasikan fabel untuk semester ini. Kita masuk pertama, bagian pertemuan pertama yaitu mengidentifikasi informasi. Yang namanya mengidentifikasi. Dari hutan yang lebat, seekor kancil lari ketakutan karena dikejar oleh seekor harimau. Kancil yang Perhatikan tokohnya, siapa tokohnya di situ? di sebuah semak-semak. Ada apa aja tuh di dalam ceritanya? Kancil tiba-tiba saja terkejut ada suara yang memanggilnya. Kancil pun berjalan mendekati asal suara tersebut yang ternyata seekor kerbau. Dasar kerbau, kamu mengagetkanku saja. Aku lihat tadi kamu sepertinya sedang berlari ketakutan. Iya, aku berlari karena dikejar harimau. Apa? Harimau? Mana? Oh, dasar kerbau, badanmu saja yang besar. Ternyata kamu juga penakut. Jangan kau aku. Gajah yang punya gading dan badan yang lebih besar dariku saja pasti menyingkir kalau ketemu harimau. Udahlah, kita harus mencari cara melari. Selesai. Dari hasil yang kalian tonton tersebut, saya mau tanya, siapa tokoh yang ada pada cerita tersebut? Buaya, lalu kancil, lalu harimau, lalu ada kan? Kerbau. Tokohnya siapa? Tokohnya apa? Hewan atau binatang. Tempatnya ada di mana? Di hutan. Apa aja lagi? Sungai. Lalu ada semak-semak tidak? Tidak. Ada semak atau tidak? Alurnya bagaimana? Ceritanya dari awal sampai akhir. Awalnya ngapain tuh si kancil?
kancilnya berusaha untuk kabur dari harimau. Jadi karena si kancil yang ingin melarikan diri, maka dia mengelabui si buaya. Nah, sekarang apa sih fabel itu? Kita kembali ke poin ini. Kalian bisa menemukan informasi. Di dalam cerita tersebut tadi kalian sudah bilang ada tokohnya hewan. Tempatnya adanya di hutan. Ada sungai. Berarti fabel dapat dikatakan cerita yang tokohnya adalah hewan. Tokoh utamanya adalah binatang. Binatang kok bisa ngomong ya? Binatang kok bisa mengerjai temennya yang lain ya? Berarti sikapnya sama nggak sama manusia? Sama. Berarti fabel itu cerita yang tokoh utamanya adalah hewan. Di mana hewan itu memiliki karakter yang sama seperti manusia. Dan ada amanat dari fabel. Fabel itu pasti amanatnya tentang moral, tentang kebaikan, tentang kebijakan, tentang ingin berusaha untuk mempertahankan diri sendiri dan juga tanggung jawab. Itu fabel. Ada sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan cu? Beda. Paham berarti? Paham apa itu fabel? Apa cung yang bisa apa itu fabel? Alena apa? Abang Hafiz? Cerita yang tokohnya hewan dan sifatnya yang menyerupai manusia. Betul sekali. Tangan dong Hafiz dong. Dengarkan suaranya juga. Nah, setelah itu kita tahu jenis fabel. Jenis fabel itu ada dua. Ada fabel alami dan ada fabel adaptasi. Kalau fabel alami, semua ceritanya di alam sekitar. Di hutan, di kebun, di sungai, itu yang alami. Berarti tempatnya di hutan atau di alam. Tanpa ada campur baur, ada di pasar, di desa, itu bukan. Yang alami itu pure semuanya ada di alam. Terkecuali yang adaptasi. Yang adaptasi itu kalau kalian bisa lihat ada cerita hewan yang ambil tempatnya itu di perkotaan, yang ambil tempatnya itu di sebuah pedesaan. Itu sudah ada kasih. Sini ada pengertiannya. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Berarti hewannya tempatnya ada di alam nyata. Di hutan yang benar-benar di hutan, di sawah ya ada di sawah, di kolam seperti di kolam. Kalau yang adaptasi, otomatis itu tokohnya itu mengubah watak aslinya. Jadi hampir menyerupai seperti manusia. Itu kancil seperti manusia nggak wataknya? Ya nggak? Persis banget kan seperti manusia. Lalu ada cerita tentang kerajaan kan ya? Kancil memanipulasi, menipu bahwa ada kerajaan sedang pesta ngasih makanan. Oh berarti yang kalian tonton tadi itu adalah fabelnya adaptasi. Tidak 100% alami karena tokohnya wataknya sudah mengikuti karakter seperti manusia. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Tidak? Paham kalian? Paham. Kita masuk ke unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerita fabel ini sama halnya dengan kalian yang sudah kalian pelajari di semester sebelumnya tentang cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita yang menggambarkan latar tempat, waktu, dan suasana berdasarkan imajinasi. Iya betul sekali. Tangan ini. Nah, karena cerita fantasi itu yang khayalan, itu unsur-unsurnya sama dengan fabel. Yang membedakan hanya tokohnya. Jika tokoh di dalam cerita fantasi tokohnya mempunyai kekuatan super, jadi hero, bisa terbang, bisa lari, bisa hilang, bisa menggelar, itu di cerita fantasi. Tapi kalau tokoh di cerita fabel itu adalah hewan. Saya bedakan ya. Oh kalau fantasi itu tokohnya bisa manusia, tapi kalau di cerita fabel tokohnya adalah hewan. Lalu penokohan di cerita fabel otomatis penokohannya seperti karakter manusia. Ada yang baik dan ada yang jahat. Nah ini kalau di fabel uniknya gitu,
Gonis karena ceritanya tidak panjang. Ceritanya hanya singkat, 5 menit juga selesai. 6 menit selesai. Itu cerita Abel. Berarti penokohannya tidak terlalu banyak karakternya. Lalu ada setting dan latar. Tadi settingnya di mana? Tempatnya? Hutan. Nah. Lalu bisa jadi juga di kebun, ya kan? Itu adalah latar ke tempat. Kalau waktu sama aja, bisa siang, sore, atau malam. Suasananya, tadi suasananya bagaimana itu? Si kancing udah dikejar-kejar sama harimau, biasanya bagaimana suasananya? Iya, ketakutan itu suasana. Berarti suasana itu emosi yang dirasakan oleh tokoh. Itu suasana. Alur ada 3. Kalian pernah belajar ini, alur ada 3. Alur apa aja, nak? Alur maju, alur mundur, ya alur campur. Kalau alur maju berarti ceritanya dari awal sampai ke akhir. Kalau alur mundur berarti dari akhir ke awal. Kalau campuran berarti alurnya, iya, dia mulai dulu dari awal lalu ke akhir, balik lagi ke tengah-tengah, balik lagi ke akhir. Itu alur. Kalau sudut pandang, tadi kalian dengar cerita nggak? Pada suatu hari hiduplah kancil di hutan. Itu berarti orang yang bercerita bukan? Iya, berarti kalau fabel itu menggunakan sudut pandangnya orangnya yang berceritanya di luar dari cerita utama. Dari sudut pandang berapa? Pertama bukan. Sudut pandangnya adalah naratornya sebagai hanya pencerita. Tokoh utamanya tetap si kancil. Lalu amanat dan cerita. Amanat dan cerita tadi balik lagi. Kalau fabel itu berisikan tentang pesan moral. Berarti pesan dari cerita fabel adalah tentang moral, etika, dan kebaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Kita ulang ya sebelum kalian masuk ke LKPD. Fabel adalah cerita yang tokoh utamanya adalah hewan. Berisikan cerita tentang kehidupan hewan yang memiliki karakter seperti manusia. Lalu amanatnya bersifat tentang moral, etika, dan kebaikan. Fabel dibagi menjadi 2, alami dan adaptasi. Jika yang alami, setting tempatnya semuanya ada di hutan atau alam. Sedangkan kalau adaptasi bisa ada di pasar, bisa di desa. Ada pertanyaan sampai sini? Tadi LKPD-nya. Kita bagi dulu kelompoknya ya. Kita bagi kelompok memakai random. Di sini ada 10 orang. Saya tuliskan dari yang paling ujung sebelah sana dulu. Ada Nur Aira, lalu ada Zakia, ada siapa lagi? Ada Mutia, ada Andini, ada Abang Hafiz yang paling ganteng, ada Neng Nazila, ada Neng Sumi, lalu ada Alena, dan ada Luis. Ada 10 orang dan ada Neng Kayla. Ini nanti saya baginya random, berarti posisi kalian nanti akan berubah. Di sini posisi sebelah kiri saya kelompok 1, di posisi saya yang sebelah sini adalah kelompok 2. Nanti kalian hanya tinggal bergeser aja menurut kelompoknya yang mana. Jadi ya, lihat di sini kalian kelompok mana. Oke. Tim pertama ada Nur Aira, ada Nazila, ada Lis, ada Mutia, dan Andini. Tim kedua, kelompok 2, ada Alena, ada Zakia, ada Sumi, ada Hafiz, ada Kayla. Berarti Abang Hafiz posisinya tetap sama. Yang lain yang posisinya berubah pindah ke kelompok 1 di kelompok 2. Silakan pindah dulu posisi. Ayo, pindah posisi.
Oke, untuk ketua kelompoknya dipilih salah satu ke depan. Ambil LKPD kalian. Satu orang dari sini dan satu orang dari sini. Silahkan nengok dia. Kamu nanti yang teks ini harimau, ini LKPD-nya. Nanti kalau jawabannya nggak cukup, kamu bisa tuliskan sini. Nanti saya jelasin. Itu di situ di lembar jawabannya. Ya berarti kita tinggal 1 jam pelajaran lagi ya. Itu di belakangnya, berarti kalian bisa menyelesaikan setidaknya 15 menit dari sekarang. Tolong bisa didiskusikan bareng-bareng sama teman-temannya, bisa didengerin agar ini di LKPD kalian di sini ada tabelnya seperti ini. Maaf, saya cenderungkan juga di sini. Oke, LKPD kalian seperti ini. Ini di sini nanti kan tadi ciri-ciri tabel apa aja sih? Tokohnya bagaimana? Di sini seperti apa ya? Ciri-cirinya bagaimana? Lalu tokohnya dan penampakan. Oh, tokohnya kancil. Berarti cari kalimatnya ada nggak yang kancil. Nah, setiap kelompok teksnya berbeda. Untuk kelompok 2 teksnya adalah belalang sebar. Untuk kelompok 1 teksnya adalah kuda berkulit harimau. Jadi ada 2 teks yang berbeda yang harus kalian temukan apa aja isi di dalam teks tersebut. Di cerita apa? Nanti kalian presentasikan 1 orang ya. 1 orang nanti berbicara. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Tinggal dibacakan saja, boleh. Nah, ini kenapa Miss buat banyak? Takut tidak muat. Jadi kalian bisa tulis di belakang. Miss, kan kalimatnya panjang-panjang. Oh, tulis aja di belakang. Kalau tidak muat, paham? Oke, silakan. Bisa dibagi-bagi untuk ini sama teman-temannya. Oh, yang ini nyari ini. Ini teksnya ada 5, bisa dibagi satu-satu. Teksnya ada 5, dijadikan satu-satu boleh. Kamu baca dulu, nih boleh dibaca. Ini harus dibaca, ini dibaca. Teksnya bacaannya ada 5 sayang. Ini ada 5. Ini bisa kamu bagi-bagi satu per satu. Nah, ini kamu baca dulu. Dicari dulu di situ tokohnya siapa, penokohannya bagaimana, latarnya seperti apa. Silakan dikerjakan. 1 orang boleh menjadi notulen, berarti orang yang mencatat. Diskusinya dipersilakan buat ketua kelompoknya. Oke, silakan. Saya beri waktu 15 menit. Jika ada yang kurang mengerti, Miss, saya mau tanya ini maksudnya jawabnya bagaimana ya? Boleh. Silakan ditanya. Sebelum Miss duduk ada pertanyaan. Apa kalian mau ice breaking dulu biar semangat? Bisa tepuk semangat nggak? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Semangatlah. Tepuk semangat. 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 Oke, lanjut silakan kerjakan. Didiskusikan ya sama temennya ya, kalian gak kerjain sendiri, tapi kerja kelompok. Kerja kelompok itu gimana sih? Iya, diskusi, jangan sorangan. Timnya siapa? Dia nanti presentasi. Yang mau presentasi apa? Nanti itu tinggal dibacakan aja hasil presentasinya. Nanti hasil diskusinya yang presentasi tinggal dibacakan aja ya. Hasil presentasi kelompok kami ini. Oke, bisa dong. Tuh kayaknya. Oh, tuh kayaknya sih. Pakai pulpennya. Ada pulpen nggak? Dalam sembah. Iya, kayak gini diberikan kalimatnya. Dan ini misalkan latar tempatnya di hutan. Oh, buktikan latar tempatnya pada suatu hari kancil tinggal di hutan. Ada di teksnya. Berarti yang dibuktikan sama kalimat itu yang ada di dalam
lagi yang tanya. Ya, itu Kenapa? Boleh lewat? Boleh. Nanti kalau nggak buat kan ada yang nomor berikutnya. Maaf. Bisa dibilang. Oh, bagi. Siap. Ayo bagi-bagi. Mana yang bagian latar, mana yang tepat. Kelompok 2 dan kelompok 1 siap? Oke. Nanti kelompok 2 mengomentari hasil dari diskusinya kelompok 1. Kelompok 1 nanti mengomentari dari hasil diskusinya kelompok 2. Saya persilakan kalau gitu kelompok 1 mempresentasikan. Siapa yang ingin mempresentasikan? Silakan. Ini boleh. karakter atau warnanya seperti manusia. Juga karakter di berarti Sifatnya, karakternya. Berkarakter. Berlatar. Bahkan diperlukan sungai, kebun, atau alam. Ceritanya singkat, memiliki pesan cerita tentang budi pekerti, moral, kebaikan, atau etika. Tokohnya seorang kuda, penampilannya kuda memiliki jahil, lupa diri. Latar belakangnya di ladang gandum, semak-semak, dan hutan. Seekor kuda sedang berjalan dari sebuah ladang gandum. Pada waktu pagi hari, para mereka mulai mencari makanan dan beraktivitas. Kuda itu telah keluar memakan gandum yang ada di ladang itu. Suasana pada waktu pagi hari saat para binatang mulai mencari makan. Suasananya bahagia, kuda itu telah keluar memakan gandum yang ada di ladang itu. Alur cerita ini memiliki alur cerita maju, di mana cerita dijelaskan dari rangkaian peristiwa awal sampai akhir cerita, mulai dari saat kuda menemukan kulit harimau sampai pada ia ketahuan hanya memakan kulit harimau saja dan tidak bisa lagi menakuti hewan lainnya. Anak-anak jangan suka menjadi atau menakuti nanti akan. Oke, kelompok 2 ada komentar tentang presentasi ke diskusi kelompok 1. Ada yang mau berkomentar? Tidak. Oke, kalau itu dari Miss ya. Untuk kelompok 1, pertama kalian menjelaskan tokohnya belum detail sayang. Kan di situ tokohnya apa cerita apa? Kuda berkulit harimau. Kuda berkulit harimau. Di situ kalau tidak salah ada beberapa tokoh ya Nak ya. Kalian hanya mampu menuliskan tokoh kuda dan harimau. Padahal di situ ada tupai, lalu ada kucing hutan. Itu tidak kalian menjelaskan. Lalu untuk latar tempat juga, kan latar tempatnya itu si kudanya dari mulai ladang gandum lalu ke hutan. Berarti otomatis ada latar tempat yang berubah, ya Kak? Iya, itu tidak dituliskan secara detail. Tapi kalian sudah keren dengan waktu yang singkat, bisa menyelesaikan tugas kalian dengan baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 saya persilakan. Boleh ke depan. Bacakan dulu dari judul ceritanya ya. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari kelompok 2 ini presentasikan tentang tata pilih. Ciri-ciri fabel, tokohnya binatang, latar karakter tokoh seperti manusia, berlatar tempat di hutan, sungai, kebun, atau bernuansa alam. Ceritanya singkat, memiliki pesan cerita tentang budi pekerti, moral, kebaikan, atau etika. Tokohnya semut dan belalang sumba. Suatu hari di sebuah kebun anggur tinggallah sebuah keluarga semut menanam
anggota berjumlah yang sangat banyak. Latar tempatnya di kebun anggur dan latar waktunya musim gugur dan musim dingin. Suasana bahagia, heran dan kaget dan sedih. Awal cerita peristiwa awal sampai akhir cerita dimulai dengan penggambaran tokoh semut yang giat bekerja. Amanat bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang, tetapi memikirkan masa depan. Terima kasih. Oke, ada tanggapan atau ada pendapat dari kelompok 1? Tidak ada? Kalian paham yang dijelaskan oleh kelompok 2? Oke, untuk kelompok 2 ini ceritanya tentang belalang sembah. Jadi ada tokoh si belalang sembah dan ada tokoh dari semut. Mereka mempunyai karakter yang sangat berbeda. Kalau semut sangat rajin, belalang sembah itu orangnya senang main, hewannya senang main. Nah, untuk yang kelompok 2, untuk menjelaskan ciri-ciri fabelnya sudah sangat detail. Ciri-ciri fabelnya sudah dijelaskan tadi dari tokoh sampai ke latar tempat. Dari lantai tempat. Nah, tokohnya itu sudah diceritakan, dituliskan dengan sangat baik. Lalu latarnya juga sudah dituliskan dengan baik. Lalu suasananya juga sudah dituliskan dengan baik. Tetapi ulang, kaget, dan sedih tidak dijabarkan dengan kalimat. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan, teman-teman kalian yang mendengarkan bingung, herannya bagaimana? Kagetnya seperti apa? Sedihnya bagaimana? Kagetnya itu si belalang sembahnya kaget melihat semut masih bekerja untuk mencari makan. Sedihnya ketika belalang sembah kelaparan saat musim dingin karena tidak mencari makan saat di musim gugur. Tepuk tangan untuk kedua. Oke, jadi bisa saya simpulkan, kalian sudah tahu apa itu dari cerita fabel. Sekarang kita masih hanya membahas bagian dasarnya saja dari cerita fabel karena masih pertemuan pertama, masih mengidentifikasi informasi. Kalian baru hanya menemukan sekelupas aja apa sih itu fabel. Fabel itu informasinya ada apa saja. Tadi sudah saya jelaskan contohnya si kancil dan buaya, dan kalian membaca ada masing-masing satu teks. Yang teks kelompok 1 tentang kuda berkulit harimau, yang kelompok 2 tentang belalang sembah. Dari kedua teks ini kalian sudah mampu mencari tahu apa itu tokoh, apa itu penokohan. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kalian juga sudah bisa menentukan tokohnya bagaimana, sifatnya seperti apa, dibuktikan dengan kalimat. Kalian juga bisa menentukan suasananya seperti apa, dibuktikan dengan kalimat. Ingat, cerita fabel itu pesannya ada di paragraf terakhir. Dari sini ada pertanyaan. Kita rekap dari awal ya. Jadi cerita fabel itu cerita apa? Yuk. Ceritakan ini. Fabel itu cerita yang bagaimana? Hafiz. Tokohnya hewan tapi karakternya mirip seperti manusia. Iya, ceritanya hewan, pokoknya karakternya seperti manusia. Pesan di cerita fabel biasanya ada di paragraf mana? Iya, paragraf terakhir. Oke, bisa disimpulkan kalian berarti mengerti apa itu dari fabel. Kalau begitu saya yang akan beri pertanyaan. Apakah kalian ada pertanyaan sama saya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Untuk materi selanjutnya kita membahas tentang struktur kebahasaan dari cerita fabel. Jadi ketika kalian sudah tahu tokohnya, alurnya bagaimana, maka selanjutnya kita akan belajar struktur dari cerita fabel. Orientasinya seperti apa, orientasi awal fabel itu bagaimana, lalu komplikasinya bagaimana. Komplikasi itu berarti permasalahannya, lalu ke resolusi. Terakhir, terakhir itu kode atau akhir dari cerita. Di orientasi berarti biasanya pada zaman dahulu kala, pada suatu hari, itu bagian orientasi. Nanti kita akan bahas secara detail pada pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian. Jika ada pertanyaan boleh kalian menanyakan langsung secara pribadi, boleh via WhatsApp ataupun nanti di luar jam pelajaran boleh ditanyakan untuk materi berikutnya. Untuk kali ini ada pertanyaan atau kalian bisa menyimpulkan
ilmu apa aja? Hari ini kalian belajar apa aja? Cerita, fabel, lalu belajar apa aja? Kamu bisa ngomong tapi malu. Oke, habis. Kita belajar apa aja? Iya, cara menganalisis teks fabel. Lalu apa lagi? Menentukan teks fabel. Ada lagi pertanyaan? Sudah bel? Berarti kita sudah 2 jam pelajaran untuk pertemuan ini. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Kita membahas lebih detail lagi dan lebih dalam lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan dipimpin doang. Buku-bukunya dirapikan. Kita pimpin untuk pulang. Bisa berkomentar? Bukan. Duduk siap. Iya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalam.